Baik, materi kita pada hari ini nanti itu sesuai dengan kalian kan di sini. Nanti abang akan memberikan materi tentang tata gerak liturgi. Biar kalian lebih memahami lagi, karena kalian ini di sini. Bagaimana sikap liturgi pada saat perayaan misa, ada pastor atau ibadat, supaya kalian kita gimana ya dalam perayaan misa itu kita cengeng atau diam tidak tahu apa-apa. Sedangkan dalam perayaan Ekaristi nanti atau perayaan misa dimanapun, misalnya di stasi ada pastor atau di pusat paroki kalian mengikuti misa, kalian mengerti apa yang akan kalian lakukan pada saat kalian misa Ekaristi tersebut. Baik, sebelum kita mulai materi kita sudah dibuka doa ya. Kita akan doa dulu, doa lagi untuk memulai materi kita pada sore hari ini. Selamat sore Allah Bapa. Nantinya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Nama Bapa dan Tuhan. Baik, sebelum kita mulai, di sini saya perkenalkan diri dulu. Ada yang tahu nama yang di depan ini siapa? Bisa kasih orang di depan ini pada saat tiba-tiba siapa sih? Ada yang tahu? Jadi perkenalkan nama Abang Pedro itu biasa akan dipanggil Pedro, bisa juga dipanggil Edo, tapi jadi sering dipanggil Edo sih. Jadi ya Edo. Jadi Abang dari kampus Angkat Sekolah Tinggi Agama Negeri Pontianak, yaitu sebagai calon guru agama. Ya, ini dia tugasnya sebagai katekis, di mana memberi KTPC, mengajar anak-anak sekolah minggu, mengajar anak-anak di sekolah, jadi guru. Itulah tugasnya. Jadi di sini Abang akan memberikan materi tentang tata perayaan Ekaristi itu menurut buku yang ada di buku umat ini, tata perayaan Ekaristi yang baru. Di sini lengkap ya. Kalau kalian mau bisa beli di paroki, ada dijual. Baik, kita akan masuk ke materi juga ya. Tata perayaan Ekaristi, di mana pada sore ini semuanya kita akan bahas tentang liturgi pada saat perayaan Ekaristi. Terdapat banyak rujukan Alkitab bersumber atau pada dasar Alkitab dalam teks-teks liturgi, seperti misalnya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Itu terdapat dalam kitab 2 Korintus 13 ayat 13. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu tanda salib. Habis itu apa itu tanda salib? Habis itu berdiri, berlutut, menembah dada, menundukkan kepala, membungkuk, mengangkat tangan, dan duduk dan membunyikan bel. Kalian sebagai pembina harus tahu dari beberapa hal tersebut agar kalian bisa dapat memahami pada saat kalian nanti di perayaan Ekaristi atau misa atau ibadat, agar kalian tidak gimana ya, kalian ini kan sebagai pembina, di mana pembina itu harus lebih memahami tentang liturgi, karena kalian akan berdiri di depan pastor atau kalian juga akan mengikuti misa di gereja gitu. Baik, kita mulai ya. Materi yang pertama itu tentang beberapa gerak dalam liturgi. Tanda salib. Ada yang tahu kan tanda salib itu seperti apa? Jadi sudah tahu dong bagaimana tanda salib. Tanda salib itu merupakan tanda kemenangan Kristus. Tanda salib dilakukan pertama pada saat memasuki gereja
sebagai tanda pembaptisan yang telah kita terima. Jadi pada saat kita mau memasuki gereja, pasti kalian melakukan tanda salib kan tidak? Itu kita lakukan pada saat ingin memasuki gereja. Tapi bagaimana misalnya kalau di gereja tidak ada air kudus? Ya, apa boleh buat ya? Tetap kita melakukan tanda salib. Itu sebagai tanda pembaptisan kita. Dan yang kedua, tanda salib itu dilakukan pada saat dibukanya atau memulai perayaan Ekaristi. Pada saat lagu pembukaan itu, setelah lagu pembukaan ada pastor bilang dalam awal kita kudus, nah itu kita tanda salib. Setelah itu pada saat perayaan Ekaristi itu pada saat tobat atau saya mengaku. Misalnya kalau di tempat kita atau di stasi kita ada yang namanya tobat atau saya mengaku itu bisa digantikan dengan percikan air kudus. Ketika menerima percikan air kudus itu kita melakukan tanda salib seperti biasa. Kita melakukan tanda salib. Itu mengungkapkan kesadaran kita sebagai anak-anak Allah dan kesetiaan pada janji pembaptisan. Jadi pada saat itu kan pada awal masuk gereja, pada saat mulai misa dan pada saat tobat atau tobat itu digantikan dengan air kudus. Tobatnya pastor bilang saya mengaku ini dulu dan pada air puasa. Nah, itu kalau tidak ada itu bisa digantikan dengan air kudus. Keempat, pada saat memulai bacaan Injil, tahu kan? Pada saat misalnya pastor kan biasa pastor itu maju ingin membaca kitab suci, membaca Injil. Bisa kalian sebagai misioner bawa Injil atau kalian mengikuti PLSD, pada saat ingin membaca kitab suci atau Injil itu ada yang namanya semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut misalnya Matius. Nah, itu kita membuat tanda salib kecil di mulut dan di dada. Itu sebagai ungkapan hasrat dan budi kita literally, mulut disalurkan untuk mewartakan dan hati kita diresapi oleh sabda Tuhan. Ini dilakukan oleh imam atau yang membaca Injil dan semua yang mengikuti perayaan. Jadi kita semua yang mengikuti bisa itu membuat tanda salib kecil di sini, di bibir dan di dada. Dan selanjutnya yang kelima, pada bagian penutup Ekaristi. Pada saat kita menerima berkat berkudusan, jadi tadi di awal Ekaristi kan kita menerima tanda salib. Nah, di akhir juga kita membuat tanda salib. Jadi tanda salib itu dibuat ketika tadi pada awal masuk di gereja, yang selanjutnya mengawali Ekaristi, ketika pada saat dia diperciki air kudus, keempat pada saat awal bacaan Injil, yang kelima pada saat Ekaristi berakhir, itu kita menerima berkat berkudusan. Nah, itu untuk tanda salib. Selanjutnya soal berdiri. Soal berdiri itu dilakukan pertama kali pada saat kita menyambut imam dan pelayan yang bergerak menuju Allah. Pada saat imam dengan misioner biasanya atau dari minggu depan atau dari minggu sini biasanya. Dan pada saat memulai misa ada perarakan. Nah, itu kita semua berdiri. Itu sebagai kehadiran iman itu, imam itu dalam perayaan Ekaristi itu melambangkan kehadiran Allah. Jadi pada saat imam dan misioner itu bergerak ke depan itu kita semua berdiri. Selanjutnya yang kedua pada saat pemakluman Injil atau bacaan Injil tadi. Biasanya pada berdiri ini dilakukan pada saat Haleluya. Haleluya itu kita sudah berdiri. Di situ kita mulai berdiri. Ini mengadakan penghormatan pada Tuhan
Injil atau Injil itu kita berdiri. Yang ketiga, pada saat mengucapkan syahadat, yang kita biasa saya singkatkan langsung itu yang aku percayakan Allah sebagai Maha Kuasa. Itu kita berdiri sampai doa umat. Di doa umat itu kita tetap berdiri itu sebagai hormat kepada Allah yang setia kepada umatnya, mendengar doa umatnya. Yang selanjutnya, kelima, kita berdiri lagi ketika doa syukur agung atau profesi sampai kudus. Jadi pada saat persembahan tadi kita duduk pada saat persembahan habis yang namanya doa umat itu kita duduk habis doa umat persembahan. Lalu pada saat pastor bilang berdoa saudara-saudari itu kita berdiri semuanya sampai ke kudus. Nah itu kita berdiri. Jadi kita berdiri dari awal masuk perangkat menginjil, syahadat, doa umat dan doa syukur agung atau privasi. Yang selanjutnya pada saat mengucapkan atau menyanyikan lagu Bapa Kami sebagai tanda dukungan undangan, yaitu pada saat Bapa Kami kita berdiri. Selanjutnya berdiri pada saat doa anak dan pada saat anak domba Allah. Jadi pada saat anak domba Allah itu kita umat itu tetap berdiri. Biasanya kan dalam kata perayaan Ekaristi lama itu duduk, tapi di sini dalam perayaan Ekaristi yang baru itu kita tetap berdiri dan berdiri sampai penutup. Jadi dari awal perangkat itu melakukan Injil, doa syahadat, doa umat, doa persembahan Bapa Kami dan doa anak domba Allah dan doa penutup. Selanjutnya sikap berlutut. Nah, yang pertama berlutut dilakukan ketika pada saat aku percaya, pada saat kata-kata ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ini pada saat syahadat Nikea. Jadi syahadat Nikea itu berbeda dengan syahadat para rasul. Berbeda dalam arti syahadat maknanya sama tapi artinya ya, atau ucapannya itu, kata-katanya itu panjang. Kalau syahadat Nikea itu syahadatnya panjang sekali. Kalau kalian ini tahu, cari aja di Google pasti ada syahadat Nikea itu bagaimana. Tapi di tempat kita biasa ini menggunakan syahadat para rasul. Beda ya. Syahadat Nikea itu para rasul, kalau para rasul itu syahadatnya singkat, kalau Nikea itu panjang sekali. Itu kita lakukan. Habis itu dan dilakukan juga berlutut pada saat syahadat para rasul tadi. Kita pada saat ucapan dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, itu kita berlutut. Tapi berlutut ini khusus untuk perayaan Natal dan hari raya kabar sukacita. Dan jadi doa dari kudus-kudus itu kita sudah mulai berlutut sampai ke aksi doa syukur agung sebelum Bapa Kami. Itu kita berlutut. Itu sebagai kebiasaan tempat tanda hormat dan dunia. Berlutut juga dilakukan saat mempersiapkan diri pada waktu sebelum menerima komuni. Jadi bukan pada saat anak domba Allah saja, tetapi pada saat sebelum menerima komuni. Jadi pada saat anak domba Allah kita masih berdiri, dan pada saat mau menerima komuni pada pastor akan dengan akan itu sebelum komuni, pastor akan pasti keinginan buku yang diserahkan bagi kalau masalah.
Selanjutnya itu juga dilakukan pada saat sudah menerima komuni untuk menyadari meresapi kehadiran Yesus sebagai sikap sebagai wujud penghormatan kepada Allah. Jadi setelah kita menerima komuni, kita berlutut di tempat duduk kita masing-masing, itu kita berlutut dan berdoa. Itu untuk sikap berlutut. Selanjutnya mendebah dada. Kapan mendebah dada itu? Mendebah dada ini dibuat pada saat mengucapkan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Pada saat tobat itu kan, pada saat tobat itu saya berdosa, saya sungguh berdosa oleh saya mohon pada sedang perkara dan kepada Allah itu kita mendebahkan dada. Itu saja untuk mendebahkan dada. Selanjutnya mendudukkan kepala. Mendudukkan kepala itu seperti ini, bukan begini ya. Kalau begini itu membungkuk. Jadi mendudukkan kepala itu seperti ini. Jika badan itu tidak ikut. Itu dilakukan pada saat kita menerima berkat. Jadi pada saat imam atau pastor memberikan berkat, itu kita seperti ini, menundukkan kepala. Itu sebagai kesediaan dan kerendahan hati kita. Selanjutnya membungkuk. Jadi tadi itu menunduk, sekarang membungkuk itu seperti ini, seperti 60 derajat itu kita membungkuk seperti ini. Membungkuk itu dilakukan ketika mengucapkan tadi ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria dan menjadi manusia pada saat syahadat Nikea tadi, dan atau pada syahadat para rasul yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria. Itu sebenarnya kita itu membungkuk pada saat kita mengucapkan itu. Misalnya syahadat para rasul, aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan kita yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria. Itu kita menunduk ya. Itu dilakukan untuk hari biasa saja, bukan kalau yang berlutut tadi itu dilakukan pada hari raya kabar sukacita dan hari raya Natal. Tapi kalau untuk membungkuk itu dilakukan pada hari biasa, seperti hari Minggu biasa atau hari raya Natal itu dilakukan. Terus membungkuk juga dilakukan ketika imam berlutut sesudah konsekrasi. Ini dilakukan untuk mereka yang tidak berlutut pada konsekrasi. Jadi pada saat konsekrasi itu atau pastor yang angkat bela lima buku yang diserahkan bagimu, jika tempat kita ini kan tidak ada tempat berlutut, jadi di situ kita berdiri ya, bukan duduk. Kalau duduk itu lain lagi maknanya. Jadi pada saat konsekrasi itu kita seharusnya berdiri, bukan duduk. Pada saat konsekrasi kita tunggu bunyikan gong 3 kali, pastor duduk, kita membungkuk. Nah, itu seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya mengangkat tangan ketika akan menerima komuni sebagai ungkapan kesetiaan kepada Allah. Mengangkat tangan seperti ini, tangan. Tangannya itu dilakukan pada saat kita misalnya mau menerima komuni atau kita dari pintu gereja mau masuk mau duduk, itu kita mengangkat tangan seperti ini. Itulah sikap liturgi sejak air, bukan setelah kita menerima air kudus kita masuk gereja karena kita seperti ini ingin masuk atau ingin kita duduk atau menerima komuni karena kita berlega-lega seperti itu, tidak ya. Karena kita harus seperti ini, seperti kita mendengarkan seperti ini. Nah, karena kita juga seperti ini kalau kita ingin menerima komuni atau pokoknya kita ingin di dalam gereja ini ada satu proyek di sini. Tangan kita seperti ini kalau kita ingin maju untuk bacaan komuni atau kita dari
pintu gereja ini masuk ke tempat duduk. Karena kita seperti ini, itu sikap liturgis yang baik. Terus posisi duduk, baik posisi duduk. Posisi duduk ini dilakukan pada saat kitab suci dibacakan selain Injil, yaitu bacaan satu, bacaan pertama, bacaan kedua dan Mazmur. Jadi pada saat doa dari itu, di situ kita sudah mulai duduk sampai Mazmur, dari bacaan pertama sampai Mazmur itu kita duduk. Selanjutnya duduk pada saat persiapan persembahan sebagai ungkapan kesediaan beri diri kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Jadi pada saat doa umat, itu kita sudah mulai duduk. Lalu posisi duduk dilakukan ketika petugas membacakan pengumuman. Jadi pada saat yang namanya apa tuh, kita komuni ketika duduk, nah, biasa kan di gereja ada pengumuman atau tidak, ataupun tidak setelah doa berduduk itu ada yang namanya pengumuman. Nah, itu kita duduk. Selanjutnya membunyikan bel. Ini kita sebagai anak Kristen harus memahami kapan kita membunyikan bel. Bel itu seperti lonceng. Ada tak lonceng? Bel itu contohnya seperti lonceng ini. Kapan kita membunyikan lonceng ini atau bel ini? Itu dilakukan pada atau putra-putri altar dapat membunyikan bel atau lonceng ini sebagai tanda bagi umat pada saat sebelum konsekrasi. Jadi pada saat pastor atau imam bilang berdoalah saudara-saudari sebelum kita akan berdiri, habis itu doa persembahan. Demi Kristus, di doa persembahan itu ada yang namanya demi Kristus Tuhan dan pengantar kami, itu bunyikan lonceng seperti itu. Terus lonceng itu dibunyikan pada saat hosti dan piala diperlihatkan ke umat. Jadi pada saat pastor konsekrasi, pastor bilang inilah tubuhku atau inilah darahku, itu lonceng juga dibunyikan. Itu 3 kali. Kalau biasakan pakai apa? Pakai gong. Ini tidak ada gongnya. Kalau tidak ada gong, cukup pakai lonceng saja. Jadi 3 kali. Okay. Nah, itu sesuai ya, mengikuti pastor. Misal pastor angkat ada ke kiri, ada ke kanan, ya kita sesuaikan pastornya. Ini kan 3 kali. Nah, itu untuk membunyikan bel. Jadi dari materi ini tanda salib berdiri berlutut, menebah dada, tundukkan kepala, membungkuk, mengatur tangan, duduk dan membunyikan bel. Jadi itu saja materi kita pada hari ini. Jadi semoga kalian dapat memahami dari apa yang aku sampaikan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tentang apa tadi materi. Misalnya kalian belum memahami di bagian mana, boleh ditanyakan. Baik. Ada yang ingin tanya bisa tidak paham bagaimana? Ingin tanya? Tidak. Baik, kalau tidak ada, ya di sini saya mengambil Roma dari kitab Perjanjian Baru Roma, yaitu bab 12 ayat 11 yang berbunyi, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, di sini abang ini memberikan satu
pesan dari Injil Roma, dari ayat kitab Roma tersebut, janganlah hendaknya kerajaan itu kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di sini artinya kalian semua anak Kristina, jangan putus asa ya, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Jangan kendor. Jadi, nah di sini ada berapa orang? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Dan 28. Semisalnya kalau abang ada pertemuan KTPC yang kedua lagi di sini, orang ini harus ada ya, jangan sampai tidak ada. Kalau mau tambah orang ini boleh, tapi jangan kurang dari 28 orang ya. Baik, jangan tidak ada. Tapi tidak ada yang mau nanya. Boleh. Yang megang boleh. Yang megang tangan. Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Benar. Oke, jangan tangan sudah. Baik, abang misi akan meluangkan waktunya pada pertemuan kita yang pertama ini. Mungkin nanti ada pertemuan kita selanjutnya mungkin ya. Nanti akan kita bicarakan dan di pertemuan selanjutnya misalnya akan lebih asik lagi. Mungkin ada sesuatu yang kita bicarakan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas berkat dan keberkatan-Mu dari awal hingga akhir pertemuan kami. Semoga apa yang disampaikan dapat berguna bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua yang berada di sini, sehingga yang selalu berkati kami dan menyertai kami. Tuhan, setelah kami akan pulang ke rumah masing-masing, sehingga yang Kau berkati hingga kami dapat sampai rumah kami dengan selamat. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus.